Inti dari tubuh kita itu adalah tidak ada. Segala penyusun dari tubuh kita itu adalah ketiadaan. Sebelum menanggapi pernyataan Guru Gembul dalam videonya di episode 252, saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu atas sikap keterbukaan beliau dalam menerima saran dan kritikan. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau melalui Instagram dan menurut saya, beliau merupakan sosok yang rendah hati serta terbuka untuk mempelajari hal-hal baru di luar bidangnya. Ketika saya menyampaikan niat untuk membuat video reaksi lanjutan terhadap pembahasannya mengenai busa kuantum dan teori string, respon beliau sangat luar biasa. Beliau memberikan tanggapan positif dan mendorong saya untuk melanjutkan video koreksi tersebut karena menurutnya mengoreksi kekeliruan itu adalah hal yang sangat wajar, terutama jika koreksi tersebut datang dari mereka yang memang punya basic di bidang tersebut. Sikap keterbukaan dan kebijaksanaan beliau inilah yang sangat saya apresiasi. Di saat banyak tokoh yang setelah menjadi terkenal dan memiliki jutaan pengikut cenderung mengabaikan kritik meskipun jelas-jelas informasi yang mereka sampaikan itu keliru, Guru Gembul justru memiliki sikap yang sangat berbeda. Yang saya amati di negeri kita ini, banyak orang yang cenderung melihat kebenaran di balik nama besar dan jumlah follower di media sosial. Artinya, ketika seseorang sudah dikenal luas, apapun yang dia katakan dianggap benar oleh para pengikutnya, terutama jika informasi yang mereka peroleh datang dari tokoh agama. Jadi, saya hanya mau katakan bahwa tanggung jawab kalian sebagai orang yang populer dengan jutaan follower itu sangat besar. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa with great power comes great responsibility. Kenapa bisa muncul pernyataan seperti ini? Ya, salah satu faktornya itu karena audiens kalian itu sudah terlalu mengidolakan kalian. Sehingga apa yang kalian katakan itu bakal diterima begitu saja oleh follower kalian tanpa mereka melakukan verifikasi. Meskipun topik yang kalian bahas adalah sains yang seharusnya mengandalkan objektivitas, bukan klaim sepihak. Ironisnya, beberapa tokoh terkenal memilih untuk tidak mengklarifikasi kesalahannya dan malah berlindung di balik nama besar mereka. Mereka lebih mementingkan ego mereka dibandingkan mengakui kesalahannya dan membiarkan pengikutnya tetap tersesat dengan pengetahuan yang salah. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Guru Gembul. Meskipun beliau sudah memiliki jutaan pengikut, beliau tetap terbuka terhadap kebenaran dan mau menerima koreksi. Saya sangat menghormati sikap seperti ini. Sekali lagi, saya telah berkomunikasi dengan beliau dan mungkin kedepannya kalian akan melihat saya dan Guru Gembul berada dalam satu frame membahas topik-topik yang menarik tentunya. Sekarang kita nonton dulu video beliau sebelum saya memberikan tanggapan lebih lanjut. Si quote-quote ini ternyata disusun lagi dalam yang namanya string atau dawai, yang teori string yang sangat kita kenal itu. Dan itu juga masih tersusun lagi jadi dalam busa kuantum. Sepengetahuan saya, string itu tidak tersusun dari quantum foam. String teori dan quantum foam adalah dua konsep yang berbeda, meskipun kedua teori ini beroperasi pada tingkat fundamental dan mikroskopis. String teori menggambarkan partikel dasar sebagai getaran dari string satu dimensi yang sangat kecil. Sedangkan quantum foam berasal dari teori gravitasi kuantum dan mengacu pada fluktuasi ruang waktu pada skala Planck. Quantum foam menggambarkan ruang waktu yang tidak stabil dan berbusa di skala yang sangat kecil. Untuk memberi gambaran quantum foam, bayangkan permukaan air laut yang tampak tenang ketika kita amati dari kejauhan. Tetapi, jika kita lihat dari dekat, ternyata permukaan air laut tersebut berombak dan bergelombang. Demikian pula quantum foam yang menggambarkan bahwa ruang waktu yang kita anggap halus sebenarnya sangat berfluktuasi di skala yang sangat kecil. Oleh karena itu, kurang tepat ketika kita mengatakan bahwa string tersusun dari quantum foam. Keduanya tetap konsep yang berbeda, meskipun kedua teori ini berupaya menyatukan mekanika kuantum dan relativitas yang tujuan akhirnya tentu mengarah pada theory of everything. Quantum foam yang diusulkan sebagai bagian dari model gravitasi kuantum masih bersifat teoritis dan belum terbukti secara eksperimen. Meskipun fluktuasi kecil pada ruang waktu dapat mempengaruhi jalur cahaya yang kita amati, seperti cara gelombang air laut bisa mempengaruhi benda yang terapung di atasnya, penelitian menunjukkan bahwa efek ini tidak signifikan pada skala makroskopis. Sama halnya
dengan teori string, yang walaupun dianggap sebagai salah satu kandidat untuk teori gravitasi kuantum, masih belum dapat diuji karena skala energi yang diperlukan untuk eksperimen ini jauh di luar teknologi kita saat ini. Bahkan Roger Penrose yang merupakan penerima Nobel Fisika tahun 2020 sangat menentang keras teori string ini. Dalam video debatnya bersama Eric Weinstein dan Brian Greene, Roger Penrose mengungkapkan ketidaksetujuannya di hadapan Brian Greene yang merupakan fisikawan teoritis yang concern terhadap teori string. Inti dari perdebatan ini adalah mengenai nilai dan relevansi dari teori string dalam fisika teoritis saat ini. Roger Penrose dan Eric Weinstein mengkritik teori string dengan mengatakan bahwa teori ini terlalu kompleks, tidak sepenuhnya memadai dalam menjelaskan fenomena alam, dan terlalu bergantung pada dimensi ekstra yang sulit dibuktikan. Mereka juga menyoroti bahwa teori string belum dapat menyelesaikan beberapa masalah mendasar dalam fisika seperti problem pengukuran dalam dunia kuantum. Di sisi lain, Brian Greene membela teori string dengan menyatakan bahwa teori ini memberikan cara untuk menyatukan mekanika kuantum dan relativitas umum, dua pilar utama fisika yang tanpa penyatuan menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Dia juga menekankan bahwa teori string, meskipun belum sempurna, memiliki keindahan matematis yang memungkinkan kita untuk bisa menyatukan teori relativitas umum Einstein dan mekanika kuantum yang menurutnya merupakan pencapaian signifikan. Secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan perbedaan pandangan mendalam tentang apakah teori string merupakan jalan yang menjanjikan atau jalan buntu dalam fisika teoritis. Jadi, balik lagi ke pernyataan Guru Gembul bahwa teori string tersusun dari quantum foam itu tidak sepenuhnya benar. Inti dari tubuh kita itu adalah tidak ada. Segala penyusun dari tubuh kita itu adalah ketiadaan. Maka logika sederhananya adalah kalau tubuh satu benda itu disusun dari ketiadaan, maka dia sesungguhnya juga tidak pernah ada. Maka dalam fisika kuantum itu segala sesuatu itu disebut memang tidak pernah ada. Oke, sekarang kita bahas konsep ketiadaan dalam fisika. Nah, konsep ketiadaan ini telah saya diskusikan bersama beberapa senior bawah pohon yang sudah saya anggap sebagai guru. Di antaranya ada Bang Alditya Gema Sukma, Bang Sungkar Ega Utama, Joko Dewa alias Aryansa, dan teman seperjuangan saya sendiri yakni Bang Syahrul. Dalam diskusi kami, ada salah satu analogi menarik yang dipaparkan oleh Bang Sungkar. Jadi, Bang Sungkar memberikan analogi seperti ini. Bayangkan bahwa kita sedang duduk di sebuah meja, melihat gelas keramik di hadapan kita. Ketika kita melihat gelas itu, ada bagian yang terlihat kosong, yaitu ceruk di tengah gelas dan lubang pada ganggangnya. Sekarang, apa sebenarnya yang kita maksud dengan kosong di sini? Apakah itu benar-benar kosong? Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, di dalam ceruk dan lubang itu sebenarnya ada udara yang terdiri dari molekul-molekul kecil. Jadi, mengapa kita tetap mengatakan bahwa bagian tersebut kosong? Jawabannya menurut Bang Sungkar sangat sederhana. Dalam konteks kita yang hanya memperhatikan bentuk gelas, keberadaan udara di dalamnya tidak lagi relevan. Fokus kita hanyalah pada materi padat, yakni keramiknya. Inilah yang terjadi dalam fisika. Ketika ilmuwan berbicara tentang vacuum atau kekosongan, mereka berbicara berdasarkan konteks teoritis yang sedang mereka kaji. Istilah vacuum bisa berarti hal yang sedikit berbeda tergantung pada teori fisika mana yang kita gunakan. Misalnya, dalam fisika klasik seperti Newtonian Mechanics, kita mungkin berpikir bahwa vacuum berarti absennya segala sesuatu, tempat di mana tidak ada apapun sama sekali, baik itu partikel, energi, ataupun gaya. Ini adalah pengertian kekosongan total yang seringkali muncul di pikiran kita. Tetapi ketika kita masuk ke ranah fisika modern, terutama dalam teori relativitas umum dan mekanika kuantum, definisi vacuum menjadi jauh lebih kompleks. Dalam relativitas umum misalnya, vacuum masih bisa mengandung energi. Misalnya, ruang yang tampaknya kosong bisa memiliki energi yang berasal dari medan gravitasi atau bahkan dari fenomena yang lebih kompleks. Sedangkan dalam mekanika kuantum, vacuum tidak lagi dipandang sebagai kekosongan total. Sebaliknya, itu adalah keadaan dengan energi terendah yang mungkin ada, yang disebut zero point energy. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada partikel nyata di ruang tersebut, partikel virtual dapat muncul dan menghilang secara spontan akibat dari fluktuasi kuantum. Jadi ruang vacuum dalam mekanika kuantum bukanlah tempat yang benar-benar kosong. Konsep ini menjadi semakin menarik ketika kita masuk ke dalam teori medan kuantum, di mana setiap titik di ruang dianggap memiliki medan yang terhubung dengan tingkat energi tertentu. Bahkan jika kita berhasil menghilangkan semua partikel nyata dari ruang tersebut, partikel-partikel virtual akan terus muncul dan lenyap akibat dari fluktuasi energi kuantum yang selalu ada. Fenomena ini mungkin terdengar seperti filosofi atau spekulasi semata, karena faktanya kita tidak dapat mengamati partikel-partikel
virtual ini secara langsung. Meskipun demikian, efek yang ditimbulkan oleh partikel-partikel virtual ini dapat diukur secara tidak langsung. Ini adalah animasi dari ruang kosong di dalam sebuah proton. Bukan ruang di dalam quark, tapi ruang kosong di antara quark. Dan ini bukan sekedar animasi belaka, melainkan animasi ini muncul dari perhitungan matematis yang merepresentasikan kondisi real dari ruang kosong dalam sebuah proton. Dan faktanya, sebagian besar massa proton tidak berasal dari quark yang ada di dalamnya, melainkan dari energi yang berasal dari ruang kosong di antara quark. Energi ini dihasilkan dari fluktuasi kuantum di ruang kosong, yang menghasilkan sekitar 90% dari massa proton. Karena massa proton dan neutron adalah komponen dominan dalam tubuh kita, maka partikel virtual yang muncul dari ruang kosong di antara quark memainkan peran vital dalam menentukan massa tubuh kita. Sekarang, jika kita bandingkan dengan fisika klasik, kita akan melihat bahwa dalam fisika klasik, vacuum atau kosong benar-benar berarti tidak ada apapun sama sekali. Tetapi dalam fisika kuantum, vacuum adalah keadaan dengan aktivitas yang sangat dinamis di tingkat kuantum. Jadi ketika kita berbicara tentang kekosongan dalam fisika, sangat penting untuk memahami konteks teorinya. Kekosongan dalam satu teori mungkin sangat berbeda dari kekosongan dalam teori lainnya. Seperti gelas keramik yang dianalogikan oleh Bang Sungkar tadi, apakah kita menyebut bagian kosongnya sebagai kekosongan atau tidak, sangat bergantung pada apa yang sedang kita perhatikan. Jika kita hanya melihat keramiknya, kita sebut itu kosong. Tetapi jika kita mulai memperhatikan udara di dalamnya, kita tahu bahwa ruang itu tidak benar-benar kosong. Jadi konsep kekosongan atau vacuum dalam fisika tidak selalu berarti ketiadaan total, dan bergantung pada teori mana yang kita gunakan untuk menjelaskannya. Kembali ke pernyataan Guru Gembul tadi yang menganggap bahwa kekosongan itu merupakan ketiadaan mutlak, itu menjadi benar dalam kerangka teori fisika klasik, tapi menjadi keliru ketika beliau menjelaskan kekosongan tersebut dalam perspektif fisika kuantum. Karena dalam fisika kuantum, empty space isn't empty anymore. Dulu di episode ini kita pernah menjelaskan bahwa dalam fisika itu ada yang namanya energi dan ada yang namanya materi. Dan materi bisa berubah menjadi energi dan energi bisa berubah menjadi materi. Ya, pernyataan ini benar bahwa materi dan energi adalah dua hal yang saling terkait, seperti yang dijelaskan dalam rumus terkenal Einstein, E sama dengan mc². Rumus ini menunjukkan bahwa materi bisa diubah menjadi energi. Sebagai analogi sederhana, bayangkan makanan yang kita konsumsi. Makanan tersebut memiliki massa dan ketika dicerna oleh tubuh kita, ia diubah menjadi energi yang kita butuhkan untuk bergerak, bernafas, dan beraktivitas. Sebaliknya, massa atau materi bisa diubah menjadi energi yang sangat besar, seperti yang terjadi dalam reaksi nuklir, meskipun proses ini terjadi pada skala yang jauh lebih ekstrim. Tetapi dalam penjabaran fisika kuantum yang sangat modern dikatakan bahwa kita tidak pernah bisa membedakan mana materi dan mana energi. Pada kenyataannya, semua yang namanya materi itu adalah energi dan kita tidak pernah ada. Jadi misalkan begini, kita tidak ada itu gini Baraya. Ini ya. Saya menjelaskan bahwa tangan ini ada dan tangan ini padat. Buktinya apa? Bukti bahwa tangan ini ada dan padat itu adalah bahwa dia bisa digenggam. Nah, kayak gini kan. Nah, pada kenyataannya ini sebenarnya tidak bisa digenggam. Ini yang membuatnya digenggam itu bukan materi, tetapi energi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jarak antara satu atom dengan atom yang lain itu kelewat jauh sekali. Mungkin sama seperti jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain. Kalau sel itu seukuran bintang. Artinya, sisanya itu ruang yang sangat kosong, ruang yang hampa. Jadi, tangan saya itu bisa nyambung, bisa menyatu sebenarnya. Bahkan tangan 1000 orang bisa menyatu dalam satu tangan yang sama sebenarnya, karena sebagian besar dari tangan kita ini adalah ruang hampa. Tetapi, apa yang menyebabkan tangan saya ini bisa menempel itu adalah energi-energi yang bertumbukan dengan energi yang lain. Oke, saya coba tambahkan penjelasan dari Guru Gembul ya. Jadi gini, meskipun atom dalam tangan kita sebagian besar terdiri dari ruang kosong, tangan kita bisa digenggam karena atom-atom tidak benar-benar menyentuh satu sama lain. Interaksi yang terjadi adalah akibat gaya elektromagnetik, khususnya gaya tolak-menolak antara elektron di kulit terluar atom. Elektron-elektron tersebut memiliki muatan negatif dan seperti yang kita ketahui dalam fisika dasar bahwa dua muatan yang sejenis, dalam hal ini muatan negatif dengan negatif,
akan saling tolak-menolak. Oleh karena itu, ketika kita mencoba menggenggam sesuatu, elektron dari atom-atom di tangan kita akan menolak elektron dari benda atau tangan lainnya, sehingga menciptakan sensasi berupa soliditas. Jadi apa yang kita rasakan sebagai sentuhan sebenarnya adalah hasil dari interaksi gaya elektromagnetik antara elektron yang saling tolak-menolak. Kemudian dalam fisika ada juga yang namanya prinsip eksklusi Pauli. Prinsip eksklusi Pauli dalam mekanika kuantum menyatakan bahwa dua fermion seperti elektron tidak bisa menempati keadaan kuantum yang sama pada saat yang sama. Jadi meskipun atom-atom kita sebagian besar adalah ruang kosong, elektron-elektron tersebut tidak bisa saling menembus satu sama lain, sehingga menciptakan perasaan bahwa benda fisik itu solid. Itulah kenapa kita tidak bisa berjalan menembus dinding. Pada faktanya, unsur-unsur yang membentuk diri kita atau unsur-unsur yang membentuk seluruh materi di alam semesta ini dalam kelas subatomik itu bukan hanya tidak ada dalam artian, tetapi bahwa dia tidak pernah terikat pada hukum-hukum fisika yang kita kenal sekarang. Misalkan ya, kita tahu lah ya, model atom itu terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Nah, si elektron itu mengelilinginya seperti yang sering digambarkan sama guru-guru sekolah itu, planet yang mengelilingi matahari, kan begitu. Tetapi pada faktanya, elektron itu tidak bergerak dengan cara seperti itu. Dia tidak muter dalam satu orbit yang sama. Kadang-kadang dia pindah orbit. Padahal jaraknya itu jauh sekali. Oke, penjelasan ini benar. Dan yang lebih sialnya lagi adalah bahwa satu partikel itu bisa berinteraksi dengan partikel yang lain bahkan ketika jaraknya ribuan kilometer atau bahkan jutaan kilometer, bahkan jutaan tahun cahaya. Artinya dalam hal ini benda yang ukurannya sangat kecil itu bisa berinteraksi dengan benda yang lain yang sangat kecil antar galaksi, antar semesta bahkan, yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu di sini sama sekali tidak ada, sama sekali tidak berperan atau sama sekali diabaikan. Nah, penjelasan dari Guru Gembul ini berkaitan dengan fenomena quantum entanglement yang mungkin nanti kita bahas di video lainnya. Sebenarnya video Guru Gembul ini masih panjang dan saya mendorong kalian untuk menonton video penuhnya serta memverifikasi sendiri kebenaran dari apa yang beliau sampaikan. Overall, saya harus akui bahwa wawasan beliau mengenai fisika itu cukup luas. Meskipun ada beberapa misinterpretasi terhadap beberapa konsep yang beliau jelaskan, namun upaya beliau dalam mempopulerkan fisika kepada audiens yang lebih luas patut diapresiasi. Dari sini kita perlu menyadari bahwa membuat kesalahan dalam proses belajar adalah sesuatu yang sangat wajar. Justru seringkali kita belajar lebih efektif dari kesalahan yang kita alami sendiri. Seperti kata Albert Einstein, "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." Saya Muin Banyau, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.